Kalau kamu mau dicintai oleh raja, pastikan kamu adalah ratu. Ini bisa jadi mungkin pernikahan yang dijodohkan, ya. Kan banyak ya pernikahan yang dijodohkan gak ada cinta tapi ya mau gak mau dijalanin karena orang tua yang pilihin gitu. Bisa jadi ya, aku move on gitu tapi close off. Ada orang yang mau kenalan sama dia aja di reject. Ada orang yang nanya nomor HP-nya aja ditolak gitu. Mau gimana bisa move on? Mungkin si King of Cups ini memang profesinya militer mungkin ya. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat sih sepertinya. Karena nggak ada lautnya di sini. Tapi aku ngelihat dia tuh seperti sosok prajurit. Hai Libra, welcome back to this channel, Be Delightful Channel. Sesuai dengan namanya, ini adalah channel untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ya guys ya, pencerahan kepada kalian sehingga hari demi hari kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang lebih bijaksana lagi dalam menghadapi hidup yang Kembali lagi bersama aku Ray di sini, tarot readermu. Ini adalah love reading untuk kalian di bulan November ya. Dimulai dari ketika kalian melihat video ini, nanti berakhirnya itu tanggal 20 November tahun 2021 ini, oke? Ini adalah energi kolektif untuk Libra ya. Jadi tidak semua Libra di luar sana akan resonate dengan cerita ini. Silakan ambil apa yang resonate untuk kalian. Kalau nggak resonate ditinggalin aja biar ntar diambil Libra yang lain. Oke. Energi adalah reversible ya, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Jadi kalian yang atur, kalian yang tentukan apakah kalian sebagai Libra atau sebagai cross watcher. Oke. Untuk kali ini kita akan ambil 10 kartu dengan metode Celtic Cross untuk melihat informasi secara mendetail ya tentang love reading kalian ini. Aku panggil si Libra dulu ya guys ya. Libra, Libra, Libra. Where are you Libra? Hello Libra. Libra yang kemana-mana bawa timbangan. Libra, Libra yang penuh dengan pertimbangan. Halo Libra, kamu di mana? Libra. Oke, ini dia. 3 kali. Satu. Dua. Tiga. Oke, thank you Libra. Libra, Libra, Libra. The Chariot. Ada orang yang mau move on. Move on. Bisa jadi move on, bisa jadi move on secara energi maksudnya. Berpindah dari yang energi lama ke energi baru. Bisa juga memang literally traveling ya. Karena kartu The Chariot ini kartu traveling. Datang ke suatu tempat, meninggalkan suatu tempat dan pindah ke tempat yang baru. Oke, kita lihat saja langsung ya. Langsung datang The Tower. Oh my god. Ada apa ini Libra? Oke, The Tower yang di cross dengan The King of Wands. Oke, kita ambil kartunya full dulu ya. Nanti aku jelaskan ke kalian satu persatu. Oke, overall energi adalah the Page of Cups. Ada orang yang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Ada penawaran untuk kamu. Karena ini adalah Cups, energi emotion, energi perasaan. Mungkin kamu dealing dengan water sign, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ya ada macam-macam sih. Capricorn juga kulihat ada di sini. Virgo juga ada. Itu nggak penting sebenarnya ya, kamu dealing dengan siapanya itu nggak penting. Yang jelas pesannya nyampe, oke? Jadi di center of reading ada The Tower yang di cross dengan King of Wands ya.
Ada satu peristiwa yang menyakitkan terjadi dengan sangat cepat, entah dari mana datangnya, yang jelas ini sangat menyakitkan. Setiap kali The Tower datang, perasaannya itu menyakitkan ya. Karena yang lama itu dihancurkan dan yang baru itu dibangun kembali. The Tower ini kurang lebih kayak orang lagi merenovasi rumah. Jadi kan kalau merenovasi rumah dari yang atapnya, dari yang dindingnya kayu mau dibikin dinding beton gitu. Jadi yang kayu kan harus dihancurin dulu ya. Nggak mungkin dong di dinding kayu ditempelin batu bata dan dikasih semen, kan nggak mungkin. Jadi hancurin dulu yang dinding kayunya, kemudian bikin pondasi baru yang lebih solid, yang bisa menanggung beton, dan kemudian pembangunan dilanjutkan. Artinya nanti ketika rumah itu jadi akan lebih bagus, lebih indah, lebih cantik daripada rumah lama yang baru dihancurkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada The Tower jangan takut ya, jangan langsung merasa sedih. Kamu lagi di bombardir, lagi diacak-acak untuk membuat something new about you ya, mengenai dirimu. Di cross dengan King of Wands. King of Wands itu cerita tentang zona yang sangat nyaman, tempat yang sangat tenang. Orang itu nggak mau keluar dari situ. Itu memang kebiasaan kita manusia, kalau yang namanya udah tenang, udah nyaman, ya udah di situ aja gitu. Padahal kadang-kadang takdir kita itu menuntut kita untuk move on ke level yang lebih tinggi ya, di dalam life cycle ini atau di dalam kehidupan yang sekarang ini. Itu yang aku rasa yang kamu alami. Jadi kamu itu kayak diacak-acak, ayo ayo keluar dari zona nyamanmu gitu. Nggak boleh di situ lagi. Mungkin ada energi stubborn, keras kepala di sini. Biasanya kalau tower itu datang karena ada keras kepala yang berkepanjangan. Kalau seandainya kamu sekali diingatkan, kamu langsung bisa mengambil tindakan ya. Tapi ini kamu udah berkali-kali dibilangkan jangan begitu, kamu tetap aja di situ. Terakhir ya The Tower datang, mengacak-acak. Ya, yang berkaitan dengan zona nyamanmu tadi. Kamu harus keluar dari situ, oke? Itu the center of the reading. Di fokus kamu aku ngelihat ada The World, ada karma yang berakhir di sini, full cycle. Kalau The World muncul artinya kamu sudah menyelesaikan satu step karma ya, terbayarkan dengan kartu The Tower ini aku lihat tadi ya. Jadi kalau kamu udah disakitin gitu sama universe, disakitin dengan tujuan baik yo, jangan pikir kalau Tuhan itu menyakiti kamu untuk membuat kamu menderita, tidak ya. Jadi dia membuat kamu sakit itu karena kamu keras kepala, satu. Yang kedua, kamu punya tujuan yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini, di zona nyamanmu yang sekarang ini, oke? Jadi yang aku lihat ada karma yang sudah berakhir dan karma yang baru akan dimulai. Pastikan kamu meng-create atau menciptakan karma-karma baik ya. Jadi karma itu nggak selalu jelek. Karma itu adalah reaksi yang kita dapatkan atas aksi yang kita buat. Oke, jadi kalau kita senyum sama orang, karmanya itu ya orang akan senyum sama kita. Kalau kita berbuat kebaikan sama satu orang, nanti kita akan dapat karma kebaikan ya. Oke, The World itu ceritanya kayak gitu ya. Yang lama sudah berakhir, mungkin karmanya jelek, aku lihat. Karma buruk yang kamu tumpuk-tumpuk sehingga The Tower muncul. Tapi ini sudah ending, hore. Sudah berakhir ya. Jadi the new beginning in your life ya, dalam hidupmu. Oke, kemudian fokusnya ada King of Cups. Kamu mau cinta ya, ya. Kamu mau ada seorang yang menyatakan cintanya padamu dan dia serius. King of Cups itu posisi paling tinggi di Suite of Cups. Ini raja lo ya. Jadi kamu itu mau dicintai oleh yang energinya raja ya. Kalau kamu mau dicintai oleh raja, pastikan kamu adalah ratu. Itu pelajaran hidup. Dan aku lihat memang kamu akan jadi ratu ya. The Queen of Wands di sini. Oke, di recent past, kejadian yang baru-baru ini terjadi, belum terlalu lama, ada The Devil, ada obsesi di situ, ada toxic relationship, bisa jadi ada addiction, kecanduan. Biasanya kartu The Devil itu muncul ceritanya tentang yang jelek-jelek ya, kebiasaan buruk, kebiasaan jelek. Nanti kita klarifikasi apa itu. Kemudian di near future atau di masa depan yang sebentar lagi akan terjadi, ada Queen of Wands. Kamu muncul di sini aku lihat ya, Libra, sebagai seorang ratu ya. Jadi wajar kalau kamu mendambakan king, karena memang di masa depan kamu akan jadi ratu. Oke, nggak tahu deh sekarang udah ratu atau belum, nanti kita klarifikasi ya. Kemudian di advice ada justice, kebenaran yang terungkap atau keadilan yang terbayarkan. Aku melihat ini terkait dengan karma tadi. Kalau ada seseorang yang sudah berhasil membayarkan karma, artinya dia sudah layak untuk mendapatkan keadilan ya. Sedangkan untuk external help ya, faktor luar yang akan mendukung kamu, aku ngelihat ada Five of Cups di sini. Ada orang yang sedih, ada orang yang merasa ditinggalkan. Nanti kita lihat bantuan apa yang dia dapatkan ya. Kemudian di harapannya ada
The Seven of Swords, ada orang yang sedang menanggung beban berat ya. Ini bebannya fisik loh, karena itu dia ngangkat ya di pundaknya. Aku nggak tahu bebannya apa, nanti kita klarifikasi. Dan di future outcome untuk di masa depan yang jangka panjang ada The Hermit. Ini kayak orang baru lulus kuliah cum laude. Jadi ada orang yang baru menyelesaikan pelajarannya dan dia keluar menjadi seorang yang pinter gitu ya, seseorang yang berpengalaman. Oke, kita akan segera klarifikasi. Let's clarify. The Tower ini tentang apa ya? Apa memangnya zona nyaman yang enggan kamu tinggalkan ya? Aduh, tempatnya sempit ya. Gini nih kalau Celtic nih. Apa makan tempat? Sini aja deh. Kena ke mukanya King of Cups. Kena ke muka pasanganmu. Gak apa-apa ya. 2 kali lagi. 1 kali lagi. Aku baru melihat angka 1, 2, 3, synchronicity. Kamu berada di jalur yang tepat ya, Libra. Apapun itu sekarang yang terjadi padamu, be patient, go easy on me, go easy on yourself ya. 1, 2, 3 itu synchronicity, kamu berada di jalur yang tepat. Nanti lanjutannya 4, 5, 6. Oke, let me clarify the Page of Wands yang menyilang The Tower. Zona nyaman apa itu yang enggan ditinggalkan oleh si Libra yang cakep dan cantik ini? Oke, jadi The Tower yang di cross dengan si King of Wands. Wow, ada 4 kartu ternyata. Ini diklarifikasi dengan King of Swords, kemudian ada Queen of Swords. Wow, dan ada Four of Cups dan The Eight of Swords ya. Jadi aku ngelihat ada satu hubungan antara King dan Queen of Swords ya. Energi yang sebanding, seimbang antara kamu dan pasangan kamu. Yang aku lihat ini lebih ke arah toxic relationship ya, karena ada the devil di sini. Setiap kali kalian bersama, aku ngerasa kamu itu selalu feeling disconnected dan kemudian merasa terbebani. Apa itu ya? Kira-kira kayak gimana gitu ya, ada hubungan kayak gitu. Kalian tetap bersama, tapi setiap kali kalian bersama, kamu tahu kamu nggak ngerasa nyaman. Kamu ngerasa ada yang aneh, ada yang kurang, dan kamu ngerasa terpenjara, tapi kamu tetap bersama. Ya, itu yang kemudian muncul The Tower ini. Oke, karena ini hubungan nggak bisa dibawa kemana-mana kalau aku lihat ya, nggak ada masa depannya. Nggak ada cups di sini, tidak ada Ace of Cups, yang ada malah Four of Cups, disconnected. Ya, nggak ada Two of Cups, artinya hubungan ini tidak mutual. Oke, tapi aku penasaran, ayo kita lihat hubungan macam apa itu. Kamu mau bersama dia, kamu lama bersama dia, sampai-sampai ada The Tower, artinya sudah berkali-kali ada peringatan dari Tuhan, dari universe, tinggalkan dia. Kamu nggak mau tinggalkan, kamu tetap bersama dia. Sampai-sampai kamu kena The Tower, Libra. Emang apa hebatnya dia? Kita lihat dulu ya. Padahal dia tuh bikin kamu nggak bisa tidur, bikin kamu nangis malam hari, bikin kamu tidak bisa menikmati hidupmu. Ini the Four of Cups ini orang yang nggak bisa menikmati hidupnya. Jadi mau kerja kayak blank gitu ya, nggak fokus, terganggu aja gitu. Tapi kamu tetap sama-sama dia. Apa itu? Aku tadi ngeliat di bawah ada Four of Wands. Mungkin ini berkaitan dengan pernikahanmu sebelumnya ya. Kamu pernah menikah dengan dia, tapi tidak ada cinta di situ. Ayo kita klarifikasi, 1 kartu aja yang bisa merepresentasikan hubungan jenis apa ini. Oke ya. Jadi ini lebih ke toxic relationship ya. Kamu merasa nggak bisa menang dari dia. Oke, kamu mau meninggalkan dia nggak bisa. Ya karena ada King of Sword dan Queen of Sword. Ini kamu ya, Libra, atau ini kamu, terserah yang mana.
nggak masalah kalau masalah gender mah, tapi yang jelas ada situasi yang membuat kamu tidak bisa lepas dari dia. Ini lebih ke karmic relationship ya. Kamu harus bersama-sama dia untuk menyelesaikan ini yang aku lihat ya. Karma yang jelek tadi ya. Artinya ya walaupun ini nggak bisa dibawa kemana-mana, kamu belajar banyak sih dari dia. Tapi memang ketika kamu sudah selesai belajar, kamu harus lepas. Walaupun ya kamu merasa udah terlalu nyaman ya, walaupun tidak ada kebahagiaan di situ, kamu ngerasa nyaman di situ sampai akhirnya The Tower muncul. Oke, ini bisa jadi mungkin pernikahan yang dijodohkan ya. Kan banyak ya pernikahan yang dijodohkan gak ada cinta tapi ya mau gak mau dijalanin karena orang tua yang pilihin gitu, bisa jadi ya. Pokoknya karma gitu. Kayak lagi menyelesaikan tugas yang jelimet, tapi begitu tugasnya selesai nanti kalian akan terlepas sendiri ya. Aku ngelihat kayak pernikahan yang dijodohkan yang tidak berjalan dengan langgeng, yang tidak bisa membuat kamu bahagia deh ya. Intinya kamu sering nangis tengah malam. Aku ngelihat ada orang yang nggak bisa tidur malam-malam, kayak merasa terpenjara. Ini The Nine of Swords, ini perasaan yang terpenjara. Oke. Aku ngelihat berat sekali yang kamu jalani sebelumnya. Kalau ini pernikahan yang dijodohkan, mungkin kamu merasa nyaman itu dari finansial ya. Bisa jadi ya, mungkin dia orang kaya kali. Oke, dan karena dia kaya kamu ngerasa nggak bisa mengalahkan dia. Artinya kalau kamu meninggalkan dia itu pasti akan muncul masalah baru. Entah masalah apapun itu ya. Tapi yang namanya takdirmu berkata lain, kamu itu ditetapkan untuk life path yang lain ya. Bukan di situ-situ aja ya, mau nggak mau The Tower ini muncul. Yang itulah yang membuat kamu harus meninggalkan apapun yang membuat kamu nyaman di situ, yang membuat kamu ingin tetap tinggal di situ. Mau tidak mau kamu harus tinggalkan. Karena sudah waktunya kamu move on, Libra. Kurang lebih seperti itu ya. Mari kita klarifikasi The World di sini. Setelah ending dari toxic relationship, kemudian karma dibayarkan. Let's talk about karma. Oke, kemudian ada The Seven of Cups. Untuk klarifikasi kartu The World. Kemudian ada The Six of Cups dan The Knight of Pentacles. Yes. Jadi fokus kamu memang setelah karma ini selesai ya, artinya somehow entah gimana caranya akhirnya kalian terputus ya antara King of Swords dan si Queen of Swords tadi. Yang jelas ini divine intervention ya. Ada orkestra dari atas sana ya yang melibatkan universe untuk memisahkan kalian karena kamu sudah selesai bayar karma dan si pasangan kamu tadi yang toxic itu, yang di dalam toxic relationship itu juga sudah selesai membayar karma dan kalian pisah sesuai dengan jalan kalian masing-masing ya. Ada orang yang pergi di sini dengan kartu The Six of Swords ya. Ada orang yang meninggalkan tempat, bisa jadi tempat lokasi ya. Mungkin kamu keluar dari rumah dia atau dia keluar dari rumah kamu. Mungkin kamu meninggalkan kota tempat kalian pernah bersama atau sebaliknya vice versa. Tapi yang jelas ada yang pergi dan mulai mencari-cari pilihan-pilihan baru. Ada yang open up di sini ya setelah ini selesai. Ada yang mulai mungkin mendaftar dating application mungkin ya, atau mulai bersosialisasi lagi, mulai ketemu orang lagi gitu ya, dengan status kamu sudah bercerai ataupun sudah pisah ya dengan pasangan kamu yang karmik tadi. Aku senang ada ini, artinya kamu karena sudah di tower gitu ya, sudah diguncang-guncang, tapi energimu itu optimis ya, karena kamu open for any option ya. Jadi siapa aja datang, ayo kita ngobrol gitu ya. Bukan kesannya mau cepat-cepat cari, bukan, tapi let's see gitu ya. Kalau kita mau ngopi-ngopi, ayo kita ngobrol. Kamu maunya gimana, aku maunya gimana, kurang lebih begitu ya. Fokus kamu terbuka untuk apapun yang akan terjadi ya, apapun yang akan datang kamu open, which is bagus ya. Jadi kalau orang yang move on itu segeralah membuka diri. Karena kalau kita move on tapi kita menutup diri, nanti kita nggak bisa 100% melupakan masa lalu, ya kan? Kan banyak orang yang gitu ya, dia aku move on gitu, tapi close off.
Ada orang yang mau kenalan sama dia aja di reject. Ada orang yang nanya nomor HP-nya aja ditolak gitu. Mau gimana bisa move on? Ini energi move on yang positif kalau menurut aku ya. The Seven of Cups ini artinya kamu mulai melihat-lihat si ini begini, si itu begini, si ini begini. Nanti kamu tinggal pilih, kurang lebih seperti itu. Dan pilihanmu jatuh kepada si King of Cups ini yang kemudian menjadi fokus setelah kamu memilih berbagai macam bentuk di etalase. Kamu fokus sama ini akhirnya ya. Siapa dia? Mari kita lihat. Hai, King of Cups yang menjadi fokusnya Libra. Who are you? Oke. Satu kartu lagi. Yes. Jadi King of Cups di sini diklarifikasi dengan the Nine of Wands, kemudian ada the Lovers, dan kemudian ada the Empress ya. Benar adanya. Ketika karmik selesai dibayar ya, hubungan karmamu ini selesai dibayar, kemudian kamu end cycle, dalam satu life cycle sudah ada yang selesai dan dimulai dengan life cycle yang baru. Karena ini adalah divine intervention, kamu kemudian dapat the Lovers di sini. Oke, jadi ada King of Cups yang memang mencintai kamu apa adanya dan kamu mencintai dia apa adanya. Oke, the Nine of Wands di sini aku ngelihat kayak ada prajurit yang baru menang perang. Mungkin si King of Cups ini memang profesinya militer mungkin ya. Ayo, kamu suka sama militer, polisi, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat sih sepertinya. Karena nggak ada lautnya di sini. Tapi aku ngelihat dia tuh seperti sosok prajurit ya, sosok serdadu, sosok ksatria ya. Yang jelas ada cinta di situ ya, unconditional love. Oke. Kamu dikasih yang ini sama universe, sama Tuhan karena kamu berhasil lewat dari sini. Menyakitkan ketika kamu lepas dari sini, tapi melegakan juga. Ya, hadiahnya ini. Setiap orang ada yang end cycle, sudah selesai melaksanakan satu siklus dalam kehidupannya dan memulai siklus baru, itu ada hadiah sama dia. Kadang itu bisa Ace of Pentacles, bisa Ace of Cups gitu ya. Hadiah yang super besar tiba-tiba datang gitu. Tapi kamu dapatnya the Lovers. Mungkin itu manifestasi juga ya. Selama kamu berhubungan sama si Swords ini, kamu selalu membayang-bayangkan sesosok yang kamu idam-idamkan. King of Cups kan orangnya penuh dengan cinta ya, perhatian, penuh kasih sayang. Dia tahu apa yang kamu mau, dia tahu apa yang tidak kamu sukai. Dia tidak memancing-mancing emosimu, dia tidak memancing-mancing kamu untuk merasa marah atau galau gitu ya. Dia benar-benar energi stabil ya, King deh. Pokoknya King of Cups itu mantep. Aku ngerasa Empress ini lebih ke kamu sih sebenarnya ya. Kalau ada pernikahan yang berakhir, berarti kan seseorang sudah bisa masuk ke energi Empress ya. Sudah pernah menikah, single mother mungkin. Atau setidaknya secara umum kamu itu dewasa ya. Itu yang disukai oleh si King of Cups ini. Dan kamu juga suka sama dia, karena ada the Lovers di sini. Unconditional love. Ya. Di masa lalu, ada kartu the Devil di sini. Kita coba klarifikasi ya. Recent past. Let me clarify the devil please. The devil. Capricorn energy. Obsesi, toxic relationship. Kemudian addiction. Apa yang toxic dari your relationship, your past relationship? Oke, jadi the devil diklarifikasi dengan the two of wands, kemudian the three of wands, dan kemudian ada the stars. Oke, lagi-lagi ada synchronicity di sini ya, 2 dan 3. 5 dijumlahkan hasilnya 5. 5 itu perubahan ya. Change. Kalian tahu nggak kalau angka-angka di kartu tarot ini bukan sembarangan loh ya. Jadi ya pengen ditulis 22 gitu bukan. Jadi kalau dia benar-benar tarot reader yang expert, dia bisa
menginterpretasikan readingan kamu ini dari angka-angkanya juga ya. Jadi bukan hanya dari sekedar gambar atau energi. Tapi aku belum sampai ke situ sih, masih pemula. Tapi aku udah kenal online sih ya, di YouTube channel juga ada seorang tarot reader. Itu memang dia selalu main hitung-hitung angka. Ini orang Meksiko, nenek-nenek, beliau itu udah berumur ya. Jadi dia tuh selalu menghitung-hitung angka ini untuk menyampaikan maksudnya, pesannya. Dia memang ahlinya numerologi ya. Itu memang agak sulit. Mungkin kalau personal reading ke orang lain itu bayarnya mahal ya. Tapi untuk apa ya? Intinya kan kamu bisa tahu energi ya. Jadi yang aku lihat, toxic relationship itu ada jarak di antara kalian ya. Bisa jadi long distance relationship karena two of wands ini kartu LDR. Bisa jadi memang yang physical touch itu jarang. Ya, artinya kalian tinggal satu rumah, tinggal bersama di satu kota, ya, suami istri, tapi yang namanya keintiman itu nggak ada. Itu yang aku rasakan ya di energi recent past the devil ini. Walaupun kamu tetap ya namanya orang yang nggak mau melepas ya. Sebelum datang tower tadi kamu tetap aja pura-pura bersyukur ya, lumayan lah gitu ya. Ya setidaknya orang-orang lihat ini hubungan bagus, kurang lebih seperti itu yang kamu rasakan di masa lalu. Padahal kan itu toksik ya. Itu sangat toksik. Artinya kalian berdua tidak bisa saling memberikan apa yang kalian butuhkan. Kalau dalam satu hubungan ada orang yang tidak bisa saling memenuhi kebutuhan pasangannya, ya itu toksik. Sebenarnya nggak perlu dipertahankan berlama-lama. Jadi itu ya, toxic relationship ini yang aku lihat berkaitan dengan physical touch yang sangat jarang. Ada seperti tidak ada di situ, tapi seperti tidak dianggap, kurang lebih begitu ya. Mari kita cek klarifikasi untuk the Queen of Wands di near future. Let me have a please. Oke, bottom of the deck untuk klarifikasi Queen of Wands ini ada the Ten of Cups ya. Artinya kamu adalah seorang ratu yang merasa layak untuk mendampingi seorang raja ya. Jadi karena kamu merasa layak, kamu berhak dong untuk mendapatkan kebahagiaan. Kamu tidak ingin ada beban lagi di dalam hidupmu yang membuat kamu merasa seperti diabaikan, seperti dikhianati ya. Kamu ingin ada keberuntungan yang datang padamu, karena Queen of Wands ini memang lebih banyak berpikir bagaimana caranya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan ya. Jadi di kondisi desperate, putus asanya kamu justru malah mengharapkan keberuntungan. Walaupun sebenarnya tanpa keberuntungan, kamu berhak untuk mendapatkan ini semua. Karena tadi ada karma yang sudah kamu selesaikan, oke? Tapi ini yang kamu harapkan. Please, please give me luck. Sekali ini berikanlah aku keberuntungan ya Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk mendapatkan orang yang bisa mencintai kamu dengan tulus tadi ya. Aku ngeliat ada energi baru di sini. Kamu open up yang lama kamu tinggalkan, ya. Yang toksik tadi kamu tinggalkan. Kamu nggak mau balik ke situ lagi. Kamu nggak mau memikirkan itu lagi. Karena ada energi the Fool di sini, seperti orang yang terlahir kembali. Let's do whatever we need to do. Yang jelas, aku mau happiness. Ya. Dan happiness ini Ten of Cups hanya bisa diberikan oleh si King of Cups. Karena dia yang punya 10 cups ya. Lucky kamu, beruntung karena dapat dia. Oke. Kita lihat di advice untuk kamu ada the Justice. Entah kenapa aku ngerasa ada rahasia yang kamu simpan di sini yang belum kamu ungkapkan ke si King of Cups ini ya. Jadi nasihat ini lebih ke arah jangan menyimpan rahasia. Let's see, kita lihat. Oke. The Ten of Pentacles muncul. Oke, muncullah CS of Cups di sini dan sekali lagi muncul Ten of Cups ya. Padahal ini sudah di shuffle berkali-kali tadi kartunya. Ten of Cups muncul lagi. Ini memang fokus kamu luar biasa. Pokoknya aku nggak mau lagi yang namanya toksik-toksikan, nggak mau lagi yang namanya sedih-sedihan, nggak mau lagi yang namanya kesepian. Aku mau yang benar-benar happiness ya.
Ten of Cups ini dua orang berada dalam satu rumah, punya anak, punya anjing peliharaan. Itu biasanya kalau kartunya secara umum ya, ada anjing peliharaannya, kemudian ada anak-anak bermain-main, kemudian ada rumah, kelihatan taman. Ya perfect family lah, itu yang kamu inginkan. Jadi The Justice ini adalah nasihat untuk kamu, diklarifikasi dengan The Ten of Pentacles, kemudian ada The Three of Pentacles, dan kemudian The Ace of Cups ya. Jadi nasihat untuk kamu, kamu jangan menyimpan apapun lagi ya. Tadi kan aku bilang itu berkaitan dengan kebenaran ya kalau The Justice. Jadi kalau dia di posisi nasihat, mulai sekarang kamu harus melatih dirimu untuk berbicara yang benar-benar saja. Oke? Ya. Sampaikan apapun yang ada di dalam hatimu dengan tulus, dengan jujur ya. Kamu ada Ace of Cups di sini. Perasaan kamu ke dia. Oke, jadi aku ngerasa energi-energi pride issue tau gak sih? Orangnya gengsian gitu ya. Jadi kalau ada yang datang, ya ini bisa jadi sih karena trauma masa lalu ini si toxic tadi. Jadi kalau ada yang datang gitu, kamu nggak bisa langsung cepat untuk mengungkapkan perasaanmu. Sarannya, nanti ketika kamu bertemu dengan dia, oke, dalam waktu dekat ini, kamu bilang aja perasaan kamu yang sebenarnya seperti apa. Nggak usah malu-malu, oke? Katakan juga apa yang kamu inginkan. The Ten of Pentacles dan The Ten of Cups. Langsung serius. Nikah. Aku mau nikah. Langsung gitu ya. Jangan ragu-ragu. Jangan. Walaupun mungkin aku lihat ini pasti butuh kayak inner working ya. Kamu harus ada sesuatu yang harus kamu benahi di diri kamu untuk bisa open up tentang perasaanmu ini. Somehow aku ngeliat kamu agak arogan sih orangnya. Nggak tahu, tadi aku ngelihat matanya Ibu The Justice ini seperti orang yang agak-agak arogan. Biasanya arogan itu punya masalah pride issue. Orang yang punya masalah pride issue atau masalah harga diri, dia itu mudah sekali merasa tersinggung kalau harga dirinya itu seperti dicolek dikit gitu. Dia langsung ngerasa dia tuh kayak direndahkan. Itu pride issue. Itu yang kamu harus working on ya. Kamu harus bekerja keras untuk healing pride issue-mu itu. Macam-macam bisa, penyebab pride issue itu bisa macam-macam. Tapi yang jelas itu bisa dikendalikan ya. Itu kamu bisa overcome, kamu bisa mengalahkan itu. Salah satu caranya tadi itu dengan lebih terbuka sebenarnya. Jadi nanti kalau sama dia ya ngomong aja, nggak ada masalah. After all lu juga udah Empress kok ya. Ya kan? Kenapa harus sungkan sama King of Cups? Kalian satu energi kok. Dan ada The Lovers lagi di sini. Ya, jangan ragu-ragu ya kalau mau mengungkapkan sesuatu. Kalau misalnya kamu sayang sama dia, kamu bilang sayang sama dia. Kamu suka, kamu bilang aja suka, nggak masalah. Mungkin nggak harus dari mulut langsung ya, karena ya namanya pride issue itu kan bertahap ya. Untuk menekan gengsi itu butuh proses, tapi mungkin dari tindakan kamu bisa tunjukkan kepada dia seberapa besar cintamu padanya. Oke. Di external support ada The Five of Cups. Banyak masa. Oke. Jadi aku ngerasa akan ada support yang datang kebanyakan sih dari universe aku lihat ya, karena ini kan memang special connection ya. Kamu yang nanti akan bekerja keras untuk meninggalkan masa lalu ini ya, karena masih ada beban seperti yang aku bilang dari awal. Kamu masih carry out beban tentang ini tadi yang akan membuatmu ketakutan untuk menghadapi something new, untuk menghadapi atau menjalani sesuatu yang baru bersama si King ini tadi ya, si King of Cups ini. Jadi akan banyak bantuan dari universe yang aku lihat ya, yang mengarahnya ke Four of Wands, perkawinan, rumah tangga ya. Jadi nanti kamu akan step by step di guide, diarahkan, dikasih tahu begini caranya, begini caranya. Kamu hanya perlu mendengarkan suara hatimu ya, mendengarkan intuisimu. Oke. Bottom of the deck ada The Queen of Cups. Kamu akan dipersiapkan untuk bisa satu energi dengan dia di hati ya, jadi bukan di pikiran. Jangan banyak pikiran, apalagi pikiran-pikiran yang kayak gini nih. Aduh, kita klarifikasi dulu dia ya.
Di harapan ada the Seven of Swords. Beban. Oke, tadi aku bilang kalau ada orang yang menyelesaikan karma, biasanya dia akan mendapat SSS gitu ya. Kalau nggak percaya kamu rewind video ini, aku bilang begitu. Karena ada berkaitan dengan The Lovers, kamu dapatnya The Lovers, aku bilang ternyata kamu dapat S lagi. Ada 2 S di sini. Synchronicity 1, 2, 3 yang aku bilang angka tadi itu, ini memang kalau berkaitan dengan special connection ya. Aku ngeliat ini kebahagiaan asal kamu mau bekerja ya. Bekerja untuk memperbaiki dirimu loh ya. Agar kamu siap menerima hadiah yang luar biasa besarnya ini. Ada Ace of Swords, Ace of Pentacles, dan di sini ada Ace of Cups. 111 ya. Mungkin kamu ngelihat angka synchronicity 111, special connection, soulmate kinda, sejenis soulmatean. Ya biasanya kalau ada 111 itu orang-orang yang sedang dealing dengan soulmate ya. Kalian bisa lihat video aku tentang soulmate, di situ aku ada jelasin tentang 111 ya. Jadi yes, prepare yourself for the best blessing in your life ya. Ada hadiah besar yang akan diberikan kepadamu terkait dengan menyelesaikan satu siklus karma ini. Oke, ada The Hermit di future outcome, di masa depan yang cukup panjang ke depannya ya, bisa 1 atau 2 tahun lagi. Kita akan klarifikasi kartu The Hermit. Jadi di future outcome ya, beban-beban ini mungkin akan step by step bisa kamu solving ya, bisa kamu handling, bisa kamu tangani. Nggak apa-apa ya, go easy on yourself ya, nggak bisa sekaligus. Jadi kemampuan orang itu berbeda-beda. Jadi kalau sekarang aku bilang, aduh kamu lama deh, kamu lelet, nggak boleh gitu. Karena kan kemampuan aku dan kemampuan kamu beda. Kemampuan kamu dengan kemampuan adikmu atau kakakmu juga beda. Yang aku lihat kamu memang step by step, tapi pasti ya, kamu inner working untuk healing dirimu sendiri ya, kemudian berusaha untuk mengendalikan pemikiran-pemikiranmu yang kadang-kadang mau masuk ke sesuatu yang negatif-negatif, sehingga yang 3 ini mau datang gitu kayak kamu tolak ya. Ini blessing lo 111 ini. Ace of Sword, Ace of Pentacles, dan Ace of Cups. Kamu kadang tidak menyadarinya, dengan terlalu banyak pikiran kamu mau menolak blessing itu ya, kamu menolak hadiah besar itu. Jadi yang aku lihat sih, karena ada mode The Hermit di sini, ini adalah sarjana cum laude yang aku bilang tadi. Nanti mungkin kamu akan mundur dulu sementara dari peredaran dunia ini untuk berpikir-pikir, untuk mengerjakan atau memikirkan apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk kebahagiaanmu, oke? Yang memang sudah ketahuan tadi ya, Ten of Cups sama Ten of Pentacles, tapi kamu masih mau pikir lagi. Seperti yang aku bilang tadi, tingkat kemampuan seseorang untuk melakukan inner working, untuk healing dirinya itu memang berbeda-beda. Dan aku ngelihat emang kamu agak lambat ya. Gak apa-apa, pelan-pelan, santai, yang pasti kamu sampai di tujuan ya. Nggak ada yang bisa memaksa kamu untuk cepat, termasuk dia. Oke, take your time. Tapi aku lihat ini kartunya positif sekali, The Hermit ini. Ini orang yang bijaksana loh ya. Ini semua kayak baby step, kayak orang ngelangkah tapi langkahnya perlahan-perlahan tapi pasti. Ya, dan itu bagus sekali loh. Libra, good luck with your journey. Somehow aku mikir ini twin flame deh, cuman kalau energi twin flame itu kan biasanya panjang ya, bisa jadi 5-10 tahun. Mungkin kamu di proses finalnya ketika berakhir hubungan karmik ini ya, karena memang twin flame itu biasa begitu. Dia juga mungkin sedang bersama siapa gitu sebelumnya, kamu bersama siapa. Nah ini selesai, dia juga mungkin sudah selesai. Cuman kan ini kan readingannya Celtic Cross, jadi aku fokusnya ke kamu, nggak ngelihat cerita dia, pasanganmu ini. Tapi kalau aku lihat sih ada kemungkinan ini ending of twin flame journey, karena pada akhirnya twin flame itu akan reunion ya, bersatu kembali.
Ini tanda-tandanya bersatu itu Four of Wands ini biasanya kalau dalam kasus twin flame. Oke Libra, itu aja yang bisa aku sampaikan di readingan kamu kali ini. Sampai ketemu di readinganmu berikutnya. Dadah.